Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Samus Ilyas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita berada di penghujung bulan Sa'ban. Itu artinya tamu agung Ramadan Mubarak sebentar lagi akan tiba di tengah-tengah kehidupan kita. Kita selaku umat Islam yang beriman tentunya harus bersuka cita, berbahagia hati, bergembira ketika akan datang tamu agung bernama Ramadan Karim. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, khairum min alfi sahrin. Pahala-pahala dilipat gandakan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Oleh karena itu, marilah kita sambut dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita, berbahagia hati. Ini adalah kesempatan yang terbaik, kesempatan emas, kesempatan berharga bagi kita untuk meningkatkan kualitas amal saleh kita, meningkatkan kualitas amal sosial kita, bahkan meningkatkan kualitas kuantitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan akhir, goal setting dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan adalah la'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin. Sahabat Sanusi Ilyas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ketika kita akan melaksanakan satu ibadah, kita harus memperhatikan 3 perkara. 1, apa yang harus kita persiapkan sebelum ibadah. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika ibadah. Yang ketiga, apa yang harus kita lestarikan pasca ibadah. Begitupun ketika kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar ibadah kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu apa saja persiapan yang harus kita persiapkan? 1, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jumhur ulama menyampaikan, sambutlah bulan suci Ramadan dengan bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kotoran-kotoran yang dalam hati kita, yang ada dalam jiwa kita, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka hati kita bening, jiwa kita bersih dari kotoran-kotoran yang menempel dalam jiwa dan hati kita. Dan mudah-mudahan tentunya kejelekan-kejelekan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan nanti di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah pernah mengabarkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan didasari dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Kemudian yang kedua, kita sambut bulan Ramadan ini dengan senantiasa muhasabah diri, yakni mengevaluasi, mengoreksi ibadah Ramadan yang tahun lalu. Apakah ibadah tahun Ramadan yang lalu itu sudah berkualitas, sudah sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Sudahkah dapat meningkatkan keimanan ketakwaan? Ataukah sudahkah Ramadan tahun kemarin dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu? Kalau belum, tentunya tahun ini kesempatan emas, kesempatan berharga, kesempatan yang terbaik untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang terbaik, yang paling bermakna. Kemudian Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita, dan ini merupakan tamparan bagi kita, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal 'ats. Berapa banyak orang yang saum tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan memperbanyak doa. Dengan doa, insya Allah harapan-harapan kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan, dihantarkan ke bulan Ramadan tahun ini, dan semoga kita dalam menjalani ibadah saum Ramadan diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kesehatan jasmani dan rohani,
Dan tentunya hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa oleh Allah diberikan kemudahan, kelancaran, keringanan dalam melaksanakan seluruh rangkaian amalan ibadah. Kemudian yang keempat, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan senantiasa kita membekali diri dengan ilmu. Kata Ustadz Hasan Al-Banna, syarat dari ibadah itu adalah al-fahmu. Artinya kita harus paham terhadap ibadah yang akan kita lakukan. Begitupun ketika kita akan melaksanakan seluruh rangkaian amalan ibadah di bulan Ramadan harus berdasarkan ilmu. Mari kita kaji fikih Ramadan, fikih saum, kita kaji kembali apa saja sunnah-sunnah saum, kemudian juga apa saja hal-hal yang dapat merusak amal ibadah saum, dan juga tentunya ilmu-ilmu yang lain terkait dengan ibadah Ramadan. Dan tentunya kita juga harus mengetahui bahwa diterimanya amal ibadah itu paling tidak syaratnya ada dua. Yang pertama, ikhlasun niat, yakni kita mengikhlaskan niat melaksanakan ibadah saum itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadah yang kita lakukan harus ittiba, yakni mengikuti tuntunan contoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melaksanakan amal ibadah saum Ramadan atau ibadah-ibadah yang lainnya itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan tuntunan contoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan kita menentukan target yang ingin dicapai, menentukan tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan itu. Kita targetkan bahwa Ramadan tahun ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, menjadi Ramadan yang terhebat bagi kita, menjadi Ramadan yang paling bermakna bagi kita. Karena boleh jadi Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kehidupan kita. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan berharga ini. Mari kita isi setiap detik, menit, jam, hari dan malamnya dengan ahsan amalan, dengan amalan yang terbaik. Dan itu tentunya perlu ditargetkan. Kemudian tentunya kita targetkan sholat tarawih yang terbaik, yang paling khusyuk, yang paling hikmat, dan dilaksanakan secara berjamaah di masjid misalkan. Kemudian kita laksanakan sedekah dan yang lainnya. Kemudian mengikuti kajian ilmu. Boleh jadi di tahun yang lalu kita jarang mengikuti kajian ilmu di bulan Ramadan, maka di tahun ini, di Ramadan tahun ini, mari kita ikuti kajian ilmu, baik kajian ilmu di masjid atau secara online. Kemudian yang terpenting juga, mari kita lakukan, targetkan untuk mengisi 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan dengan i'tikaf. Mungkin di tahun kemarin kita hanya 1 kali i'tikaf, hanya 3 kali i'tikaf. Untuk tahun ini kita targetkan 10 malam terakhir tidak ada yang terlewatkan. Kita melaksanakan qiyamul lail atau i'tikaf selama 10 hari di bulan Ramadan. Dan itu tentunya perlu kita targetkan dari saat ini. Demikian hadirin ikhwah fillah rahimakumullah yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Semoga bermanfaat dan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahim memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, memberikan jatah usia, kesempatan kepada kita sehingga kita mampu untuk menjalani ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.